So guys, kita mulai dengan saya Dani Trigusuma. Kita bahas tentang investasi lagi cuy. Tapi sebelum aku bahas itu, aku akan ngasih tahu tentang promo XM. Kalau kalian suka trading forex, aku saranin tradingnya pakai broker XM cuy, karena broker XM tuh ada banyak promonya. Dan sekarang promonya tuh deposit 30% bonus. Jadi kalian daftar aja, nanti ada bonus 30% depositnya. Terus ada juga ruang edukasi live di setiap negara. Kalau kita di Indonesia juga ada ruang edukasi live seperti ini. Setiap negara adalah dan itu kita bisa belajar banyak hal tentang trading forex dan khususnya trading di forex brokernya XM cuy ya. Oke, ini dia cuy. Oke cuy, itu ada promonya. So kali ini ngebahas tentang pengembangan diri aja cuy. Jadi mumpung kita masih muda kayak aku nih, masih 30 tahun, kita harus sering-sering mengembangkan diri kita cuy, dalam hal apapun ya. Tentunya dalam hal kebaikan tentunya. Misalkan dalam segi investasi kita harus tetap belajar. Kayak aku ini kan juga duitnya juga gak banyak ya. Jadi paling nggak belajar trading di forex tuh gimana, belajar saham gimana, reksadana gimana, P2P lending gimana, dan belajar investasi properti gimana. Jadi nanti kalau kita udah ada duit dan punya dan umur kita matang, jadi pas nanti kelola uangnya gitu cuy. Jadi kan masih banyak ya kalau pas. Tapi kemarin aku baca sebuah tweet, sebuah konten lah, itu bagus banget sih. Dia cerita tentang dapat 1M pertamanya. Itu dia pokoknya intinya dia bilang awal-awal pertama tuh dia nggak mikir tentang passive income, nggak ada tuh hal-hal cara muterin duit pakai investasi. Dia full jualan cuy. Jadi ini sesuatu yang harus aku tiru juga sih ya. Tapi sekarang kan aku masih kerja di kantor dan udah punya anak istri, jadi kalau full jualan tuh kayaknya agak susah. Jadi kalau kayak kita karyawan mending partnya itu untuk hal-hal yang tadi aku sebutin, pengembangan diri. Misalkan kalau aku nih ya, misalkan aku bikin lagu lumayan ada royaltinya, bikin ini konten YouTube ada AdSense-nya, ada endorse-nya juga ada, bikin hal yang lain lah yang positif yang bisa ngasih feedback yang bagus. Nah, kembali ke cerita orang yang tadi cuy, yang dapat 1M pertamanya itu dia full bisnis sampai dia dapat 1M. Wala ada naik turunnya ya. Nah, setelah dapat 1M uang dinginnya itu, nah dia tuh langsung puterin ke saham dan lain-lain gitu. Jadi kalau aku misalkan dapat 1M uang dingin ya, ini kalau aku yang pasti paling aman aku taruh di P2P lending, CoinWalk cuy, CoinRobo. Nanti itu pasti dapat 13% ya. Jadi nanti aku bikin setiap bulan sekali. Misalkan kalau aku bikin 500 juta lah, aku taruh di sana tuh, nanti paling nggak masih aman 500 jutanya. Setengahnya akan aku buat bisnis, atau 25%-nya atau 250 jutanya aku bikin bisnis, 250 jutanya aku masukkan ke saham. Jadi kalau aku punya 51M uang dingin, pasti aku akan taruh ke 3 hal itu. Yang pertama untuk pengamanan aku taruh di CoinWalk, di P2P lending lah, di P2P lending apapun tuh masih oke, aman. Itu 500, bisnis tuh 250 untuk bisa biar muterinnya bagus, dan 250-nya tuh buat trading di saham. Ya ada yang separuhnya di saham-saham yang favoritku lah, yang aku tahu. Aku kalau cari saham di Indonesia tuh cuma 2 hal, PR sama PBV aja. PR-nya di bawah 10, PBV-nya di bawah 1, udah itu aja. Paling sering ku bikin OTT itu yang grup-grup panin lah, PNLF, PANS, terus sama grup MNC, BHIT.
Pokoknya aku tiru-tiru Lo Keng Hong, tapi kan kalau Pak LKH itu kan dia di full di sana agak lama ya. Kalau aku untung dikit keluar sama IPO paling sering aku. Jadi kalau cerita tentang investasi sahamku yang 2 tahun lalu aku pakai Mandiri Sekuritas itu udah untung 7 jutaan dari modal cuma 5 juta kali. Nggak sampai ya, itu kan aku ambil-ambil ya. Terus kalau yang sekarang aku udah Mandiri Sekuritas tuh untung cuma 1 juta nih. Kalau terus Ajaib yang untung 7 juta. Terus sekarang aku pakai Stockbit itu baru untung 700.000 karena baru 2 bulan. Karena ya duitnya juga nggak terlalu banyak cuy. Jadi gitu aja cuy. Dan sekali lagi aku kasih tahu kalau kita masih muda, kita harus sering-sering mengembangkan diri kita di bidang hal-hal yang lain lah. Biar gak stuck di satu bidang itu aja, karena nanti kalau kita misalkan dipecat atau di apa, misalnya kalau kayak aku karyawan dipecat atau apa, masih ada plan A plan B yang lain. Oke. Oh ya, sekalian ngomongin PHK, kemarin aku baca di Indosat ya, ISAT itu PHK karyawannya sampai dapat kompensasinya 37 kali. Mantap kali tuh. Kalau dengan gaji 10 juta aja udah dapat 370 juta tuh. Belum cairin BPJS tuh paling 100 juta juga kan. Tinggal bisnis sama ya kayak tadi itu 3 hal. Bisnis, saham sama P2P lending. Itu 3 pilihan yang paling mantap. Kalau ada duit sisa yang dingin banget, main di forex karena floatingnya gede ya. Floatingnya bagus tapi nggak se ekstrim kripto ya. Kalau kripto tuh kan karena bentuknya nggak ada kan. Kalau forex kan ada jelas uang, misalkan uang euro sama USD, kita berarti pegang masih bisa tukerin lah, nggak turunnya nggak terlalu dalam banget. Kalau kripto tuh kan nggak bisa kita apa-apain ya, kita cuma berharap berita bagus sambil menunggu nilai harganya tinggi. Mungkin gitu adalah cuy ngoceh-ngocehku. Sekian dari saya dan Trisma, dan ciao, assalamualaikum, bye.